Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Perkara Perdata Nomor 127 Perdata 2021 PT KDI dengan acara putusan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan Nomor 127 Perdata 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara Armin Laruki Esos, tempat tanggal lahir Halangga 24 Januari 1957, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jalan D. Penjahitan, nomor RT RW 00302 Kelurahan Undudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tajudin Sido, SHMH dan rekan-rekan para advokat yang berkantor di kantor advokat Tajudin Sido, SHMH. Kantor pengacara bersama beralamat di Jalan Mertandu nomor 5 Kelurahan Andu Noho, Kecamatan Wasia, Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 086/Pradi/7 Romawi /2021 tertanggal 19 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam register nomor 270 Perdata 2021 PN Kendari tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai pembanding semula penggugat kompensi, tergugat rekonvensi, melawan Laode Muhammad Syukur, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Lamuse, nomor Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nastum SH, advokat yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Nastum SH, dan rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 45D, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandoa, Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam register nomor 276 Perdata 2021 PN Kendari tertanggal 26 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai terbanding semula tergugat kompensi, penggugat rekonvensi. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 127 Perdata 2021 PT Kendari tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 127 Perdata 2021 PT Kendari tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Telah membaca penetapan Hakim Ketua nomor 127 Perdata 2021 PT KDI tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang, membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 72 Perdata G 2021 PN Kendari tanggal 4 November 2021 dalam perkara tersebut.
tentang duduk perkara, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 72 garis miring PDT Gugatan garis miring 2021 garis miring PNKDI tanggal 4 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Amar masuk dalam pertimbangan putusan ini, menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 72 PDTG 2021 PNKDI diucapkan pada tanggal 4 November 2021 dengan dihadiri kuasa hukum pembanding semula, penggugat konvensi, tergugat rekonvensi, dan kuasa hukum terbanding. Semula tergugat konvensi, penggugat rekonvensi, kemudian kuasa pembanding semula penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 086 Peradi 7 2021 tanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor 72 PDTG 2021 PNKDI tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Kendari, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada kuasa terbanding semula tergugat konvensi, penggugat konvensi pada tanggal 16 November 2021 bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 November 2021 dan telah diberitahukan serta disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada kuasa terbanding semula tergugat konvensi, penggugat konvensi pada tanggal 15 November 2021 bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa terbanding semula tergugat konvensi, penggugat konvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberitahukan serta disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada kuasa pembanding semula penggugat konvensi tergugat konvensi pada tanggal 2 Desember 2021 bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara insider yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada kuasa pembanding semula penggugat konvensi tergugat konvensi pada tanggal 2 Desember 2021, sedangkan kepada kuasa terbanding semula tergugat konvensi dan penggugat konvensi telah pula diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Desember 2021. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa pembanding semula penggugat konvensi atau tergugat konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding atau memori banding yang diajukan kuasa pembanding semula penggugat konvensi atau tergugat konvensi pada pokoknya mohon sebagai berikut. Memori tidak kami bacakan namun telah tampil dalam putusan ini. Menimbang bahwa kuasa terbanding semula tergugat konvensi atau penggugat konvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut. Kontra memori tidak kami bacakan namun telah terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan pembanding semula penggugat konvensi atau tergugat konvensi dalam memori bandingnya, terlebih dahulu majelis hakim tingkat banding akan membaca dan meneliti pertimbangan dari putusan pengadilan tingkat pertama. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan pelajari dengan seksama berita acara sidang, berita surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara nomor 72 PDTG 2021
PN Kendari, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Kendari nomor 72/PDTG/2021 PN Kendari tanggal 4 November 2021, memori banding dari pembanding semula penggugat konvensi atau tergugat konvensi kontra memori banding dari terbanding semula tergugat konvensi atau penggugat konvensi, maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi dari terbanding semula tergugat konvensi atau penggugat konvensi terkait error in persona dengan pertimbangan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama telah baik dan benar dalam penerapan hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan, baik mengenai materi eksepsi, konvensi maupun rekonvensi. Menimbang oleh karena pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar, maka pertimbangan pengadilan tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara aku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, maka pengadilan tingkat banding menganggap memori banding dari pembanding semula penggugat konvensi atau tergugat konvensi adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebesar, maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 72/PDTG/2021 PN Kendari tanggal 4 November 2021 karena sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 72/PDTG/2021 PN Kendari tanggal 4 November 2021 dikuatkan, maka pembanding semula penggugat konvensi atau tergugat konvensi berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan LBG serta peraturan perundang lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat konvensi, tergugat dari konvensi. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 72 Perdata Gugatan 2021 PN Kendari tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding. Menghukum pembanding semula penggugat konvensi, tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Dr. Pontas Effendi SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugio Mulyoto SH MH dan Haji Slamet Riyadi SH MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Ismail Sarjana Hukum, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu. Dengan demikian, pemeriksaan perkara nomor 127 Perdata 2021 PT Kendari dinyatakan selesai, sidang ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.